Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah sore hari ini kita masih sama-sama dapat menghadiri kajian yang dilaksanakan oleh DPD PKS Kota Jambi. Hari ini insyaallah kajian kita sore ini kita akan berbicara tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berbicara tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau ini adalah sahabat besar, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga adalah mertuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu putri beliau yaitu Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha adalah istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapakah beliau itu? Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qart bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Amirul Mukminin Abu Hafs Al-Qurashi Al-Adawi Al-Faruq. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Usia beliau adalah waktu itu beliau berusia 27 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah seorang yang mendapatkan berita atau ahadul mubasysyirina bil jannah, seorang yang sudah dijamin masuk surga ketika beliau masih hidup. Beliau masuk Islam ada pada urutan yang ke-39 atau ke-40 dari para sahabat yang lainnya. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam. Beliau telah riwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 539 hadis, ya. 539 hadis. Keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Beliau pernah bercerita, pada suatu hari aku adalah orang yang paling membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku keluar pada hari yang panas. Di tengah perjalanan aku bertemu dengan seseorang. Lalu orang itu berkata, "Ajaban laka ya Umar." Kamu ini aneh wahai Umar. Kamu ngomong ini, kamu seperti ini terhadap Muhammad, sementara iparmu dan adik perempuanmu itu sudah masuk Islam. Sudah keluar dari agama nenek moyang kita. Maka mendengar itu, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke rumah adiknya, yaitu Fatimah. Diketok rumah adiknya, yang kebetulan pada hari itu adiknya, yaitu Fatimah dan suaminya, sedang belajar atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika mendapat ketukan dan tahu yang di luar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka orang-orang yang di dalam itu kaget. Saking kagetnya, akhirnya mereka bersembunyi dan lupa kalau lembaran-lembaran mushafnya itu masih tergeletak di tengah rumah. Lalu dibukalah oleh adiknya pintu tersebut. Ketika masuk, ditanya, "Apakah ini?" Sambil marah, lalu dipukullah adiknya sampai berdarah. Dan demikian pula dipukul juga saudara iparnya sampai berdarah. Lalu kata adiknya dan saudara iparnya,
dengarkanlah, kalau ini benar, maka kenapa kamu tidak mau menerima informasi ini? Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oke, apa yang sedang kamu baca? Kata adanya, kamu tidak boleh memegang ini, kamu harus mandi dulu atau wudu dulu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berwudu dan membaca surah Thaha. Setelah itu beliau pamitan dan bertemu ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Singkat cerita, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Ternyata ada sejarahnya juga. Beberapa hari sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahadi umarain, bi Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ya Allah, agungkan Islam dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Lalu ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya itu adalah untuk Umar. Maka di sini penting ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi pentingnya doa, ya, pentingnya doa. Jadi sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, ternyata beliau pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar masuk Islam. Ini juga mungkin pelajaran buat kita ketika kita mendapatkan siapa saja orang-orang yang nampaknya keras, yang nampaknya menentang dakwah kita, yang nampaknya benci dengan kita, boleh jadi lewat doa-doa yang khusyuk, doa-doa yang ikhlas yang kita lakukan, insya Allah akan melembutkan hati orang tersebut sehingga dia mau menerima kita. Bagaimana kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Konon diceritakan saking kerasnya bahwasannya beliau itu pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Tetapi dengan doa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lembutkan hatinya sehingga beliau masuk Islam. Ketika masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna al-haq in mitna aw hayyina." Bukankah kita ini ada dalam kebenaran kalau kita ini hidup atau kita mati? Oh iya, kita dalam kebenaran. Baik, kalau begitu kita tampakkanlah dakwah ini di hadapan orang-orang. Maka sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar Mekah pada waktu itu. Itu tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para hadirin sekalian, tidak ada seorang pun yang hijrah secara terang-terangan. Semuanya berhijrah dari Mekah ke Madinah itu secara sembunyi-sembunyi, kecuali satu orang, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan sebelum beliau hijrah, beliau bawa panahnya, beliau bawa pedangnya, ditemui oleh beliau orang-orang kafir Quraisy, para pembesar-pembesar Quraisy, dan dia mengatakan, barang siapa yang pengen anaknya yatim atau istrinya janda, maka temuilah aku di balik bukit itu. Ya, dengan tenang beliau jalan, tapi tidak ada seorang pun yang berani menemui beliau. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan keberaniannya, kepiawaiannya. Di masa jahiliyah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang tukang gulat, jago gulat, tak terkalahkan. Tapi di samping fisiknya kuat, Umar juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang terjadi pada orang-orang Quraisy pada waktu itu, maka mereka mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai utusan mereka, sebagai juru bicara mereka yang menyelesaikan masalah, yang melawan musuh-musuh, ya, baik itu lewat syair atau kalau perlu lewat fisik juga. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Beliau bermimpi berada di surga,
Ternyata di situ ada seseorang yang sedang berwudu di samping di samping sebuah istana di surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, punya siapakah istana ini? Mereka menjawab, oh ini adalah punya Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat cemburu kepada istana yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk Umar. Lalu beliau bertemu dengan Umar, kata Umar, apakah engkau cemburu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan semua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja cemburu dengan istananya yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanti di surga. Di antara keutamaan beliau ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibnal Khattab, walladzi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qattun illa salaka fajjan ghaira fajjik." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ibnul Khattab, tidaklah kamu melewati sebuah lembah, sebuah jalan dan berpapasan dengan syaitan kecuali syaitan itu akan mencari jalan yang lain karena takut pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Lisannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini termasuk memiliki lisan yang tajam, lisan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran itu berada di lisannya Umar dan di dalam hatinya Umar. Ya. Kemudian apa perkataan para sahabat tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya. Jadi di antara kebiasaan para sahabat itu mereka menjadi saksi atas kehebatan sahabat-sahabat yang lainnya. Kita lihat berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ma 'ala dhahril ard rajulun ahabbu ilayya min Umar." Tidak ada seorang pun di muka bumi ini orang yang lebih aku cintai daripada Umar. Ya. Di hadis yang lain, perkataan yang lain, ketika Abu Bakar ditanya ketika beliau sedang sakit, "Madza taqulu rabbika wa qad wallaita Umar?" Abu Bakar ditanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang nanti akan kamu sampaikan kepada Tuhanmu ya ketika kamu nanti mati, engkau mengangkat Umar sebagai pengganti setelahmu?" Lalu apa kata Umar? "Aqulu lahu wallaitu alaihim khairuhum." Aku angkat Umar atas sahabat-sahabatku untuk menjadi khalifah karena Umar adalah orang yang paling baik di antara para sahabat-sahabatku yang aku ketahui. Selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini memiliki kata-kata atau ide-ide dan banyak ide-ide beliau itu yang dibenarkan ya. Ketika beliau mengatakan sesuatu, lalu perkataan Umar bin Khattab ini dibenarkan oleh ayat Al-Quran sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar secara marfu', "Ma qala an-nasu fi syai'in wa qala fi Umar illa ja'al Qur'anu binahwi ma yaqulu Umar." Ya. Tidaklah seseorang mengatakan tentang sesuatu dan Umar juga mengatakan tentang sesuatu kecuali nanti Al-Quran turun dan menguatkan apa yang dikatakan oleh Umar. Ya. Di hadis yang lain Umar pernah berkata, "Wafaqtu Rabbi fi thalath." Aku ada kesamaan dengan ayat Al-Quran yang diturunkan dengan ayat yang Al-Quran yang diturunkan itu pada tiga hal. Qultu ya Rasulullah, lau ittakhadna mimma qawmi Ibrahim musalla. Aku pernah bertanya atau berkata kepada ya Rasulullah, bagaimana andaikan kita jadikan maqam Ibrahim itu adalah sebagai tempat salat?
Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan mereka menjadikan dari maqam Ibrahim adalah sebagai tempat salat. Ini yang pertama. Wa qultu, kata Umar, aku juga pernah bertanya, ya Rasulullah, yadkhulu ala nisaika albirru wal fajir, falau amartahun an yahtajibna. Ya Rasulullah, terkadang ada orang yang masuk dan bertemu dengan istri-istrimu, ada orang-orang yang baik dan juga ada orang-orang yang jahat. Maka alangkah lebih baiknya andaikan istri-istri kamu itu memakai hijab, maka turunlah ayat tentang hijab. Yang lainnya yaitu tentang Badar, tentang tawanan orang Badar. Ini ketika terjadi perang Badar, ada beberapa orang yang ditawan oleh para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang perlu kita lakukan kepada tawanan Badar ini. Ada yang mengatakan tawanan ini mereka diminta tebusannya, mereka disuruh mengajar, membaca dan menulis dan lain sebagainya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan, bagaimana kalau tawanan Badar ini adalah dibunuh saja, dibunuh saja. Akhirnya diputuskan bahwasannya tawanan Badar ini tidak dibunuh, melainkan mereka dipinta tebusannya dari keluarganya. Tapi akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasannya tawanan Badar itu sebaiknya adalah dibunuh. Jadi pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan selanjutnya tentang karamat atau keramat, kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini di antara orang yang firasatnya tinggi. Pada suatu hari gubernur di Mesir pada waktu itu Amr bin As radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasannya kebiasaan orang-orang Mesir setiap 1 tahun sekali mereka mempersembahkan seorang gadis untuk dijadikan persembahan yang dijadikan tumbal untuk sungai Nil, agar sungai itu berjalan lagi atau sungai itu mengalir lagi airnya. Tetapi ini kan dilarang. Maka Amr bin As radhiyallahu anhu mengirim surat tentang perihal ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis dalam suratnya, hai sungai, kalau kamu mengalir karena Allah, mengalirlah. Kalau kamu mengalir karena tumbal itu, maka tidak adalah kebutuhan kami kepadamu. Lalu dilemparkanlah surat itu ke sungai Nil. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sungai itu mengalir lagi seperti sedia kala. Di antara karamat yang lainnya, pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirim atau mengutus sebuah pasukan, dan hari itu hari Jumat, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkhutbah. Ketika sedang perang, pasukan itu hampir kalah, hampir mereka terbunuh. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam khutbahnya beliau mengatakan, ya sariyatal jabal, ya sariyatal jabal. Nah, perkataan ini didengar oleh para sahabat yang sedang berperang. Maka mereka lari ke atas bukit, mereka bersembunyi di atas bukit, lalu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga peperangan itu menang. Tak lama kemudian datanglah utusan dari pasukan itu. Beliau mengatakan bahwasannya ketika kami perang, kami mendengar suara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya sariyatal jabal, ya sariyatal jabal. Padahal jarak antara khutbahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan peperangan itu jarak yang sangat jauh. Tapi karamat beliau, suaranya dapat didengar dari jarak yang begitu jauh. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya berkenaan dengan wabah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi wabah. Nah, namanya ta'un amwas. Ada yang mengatakan ta'unu amawas atau ta'un amwas.
Ini pernah terjadi wabah. Pada waktu itu wabah sangat-sangat sekali mengerikan. Jadi kalau seseorang itu terkena penyakitnya di pagi hari, maka sore harinya meninggal dunia. Kemudian kalau terjadi penyakit itu di sore hari, maka paginya sudah meninggal dunia. Hingga diceritakan banyak orang-orang muslim pada waktu itu yang meninggal dunia. Perkiraan antara 25 sampai 30 ribu orang yang meninggal dunia pada waktu itu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyerahkan kepemimpinan Amwas atau Damaskus pada waktu itu kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar berita itu, maka beliau mengirim surat kepada Abu Ubaidah bin Jarrah yang isinya adalah bahwasannya ketika kamu menerima surat ini, kamu jangan diletakkan lagi surat ini, kamu cepat segera menemuiku di Madinah. Ya. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu tahu apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab. Bahwasanya Umar bin Khattab menginginkan agar dia keluar dari tempat itu karena di tempat itu sedang ada ta'un, sedang ada wabah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mendapatkan wabah di sebuah tempat, maka keluarlah kamu. Tapi ketika kamu ada wabah di sebuah tempat dan kamu di dalamnya, maka kamu jangan keluar dari tempat itu. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu juga membalas suratnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, aku tahu apa yang kamu mau, tapi insya Allah sejengkal pun aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku akan tetap bersama dengan pasukanku di sini. Sehingga Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Lalu setelah itu digantikan oleh Mu'adz bin Jabal. Dan demikian pula Mu'adz bin Jabal pun meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah itu mengangkat Amr bin As radhiyallahu anhu untuk menjadi gubernur di Syam pada waktu itu. Amr bin As radhiyallahu anhu ini adalah orang yang sangat cerdas sekali. Beliau ini memiliki kecerdasan yang tinggi, diplomatik yang ulung, banyak peperangan yang dia menangkan tanpa harus susah payah. Maka melihat wabah yang begitu sangat mengerikan, dia lihat orang-orang di sekitar itu. Oh, ternyata kayaknya nih, atau penyebab dari banyaknya orang meninggal itu karena banyaknya orang berkumpul ya di satu tempat. Maka beliau perintahkan kepada para tentara dan orang-orang yang berada di Syam pada waktu itu, yang ada di Amos pada waktu itu, agar mereka itu tinggal di gunung-gunung, tinggal di bukit-bukit atau di rumah-rumah tanpa keluar, tanpa bertemu dengan orang lain. Karena penyebab kematian itu adalah ketika mereka saling berkumpul dan saling bertemu. Alhamdulillah, sebulan setelah itu maka wabah itu selesai. Nah, mungkin ide inilah yang timbul sekarang yang namanya social distancing, ya, karena satu orang bisa jadi penyakit itu menyebar kepada orang-orang yang lainnya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini mungkin ide adanya social distancing pada waktu ini, pada sekarang ini, dan pada zaman dahulu pernah ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwati fillah rahimakumullah, Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, banyak sekali peperangan-peperangan atau pembukaan lahan baru, sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hampir 2/3 dari permukaan bumi ini dikuasai oleh Islam. Bahkan kerajaan Persia yang begitu dikjaya pada waktu itu juga dapat dikalahkan pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya, di antara kata-kata hikmah atau kata-kata mutiara yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ahabbukum ilaina
qabla an nukhbirakum ahsanukum samtan. Fa idza takallama fa athbatakum mantiqan. Fa idza ikhtabarna fa ahsanukum fi'lan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang-orang yang paling aku cintai sebelum aku kasih tahu kepada kalian siapa dia, yaitu orang yang paling indah atau yang paling baik ketika dia diam. Ya. Apabila dia berbicara, maka bicaranya adalah orang yang paling baik. Dan apabila dia diuji, maka perbuatannya juga adalah orang yang paling baik. Di antara ungkapan beliau, aqalun nasi a'dharuhum linnas. Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang paling menerima alasan-alasan orang lain. Ya. Selanjutnya kata beliau, iyyakum wal ma'adzir fa inna katsiran minha al-kadzib. Ini biasa kita nih, hati-hati ya. Hati-hati kalian dengan banyak bikin alasan. Alasan tidak bisa inilah ya, sehingga ada 10A ya. Afwan akhi ana Afwan akhi ana gitu ya. Kata Umar bin Khattab, hati-hati dengan bikin alasan-alasan. Kenapa? Fa inna katsiran minha al-kadzib. Karena kebanyakan dari alasan-alasan itu adalah dusta, bohong. Dan orang kalau bikin alasan itu biasanya sangat masuk akal. Dan alasan itu biasanya sangat benar seakan-akan. Tapi hati-hati dengan banyak bikin alasan. Perkataan yang lain dari beliau, iyyakum wal bitnah fa inna thaqlun fil haya natinun fil mamat. Hati-hati dengan kegemukan, obesitas. Wah, ya, nih perut gede gitu ya. Ya, jangan sampai kita ini ikhwati fillah rahimakumullah di bulan Ramadan ya, hanya pindah makan aja. Ya, yang tadinya makannya siang berubah jadi malam. Yang tadinya siang 3 kali, malam jadi 3 kali juga. Jangan seperti itu. Ya. Karena apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iyyakum wal bitnah fa innaha thaqlun fil haya natinun fil mamat. Karena kegemukan itu, besar perut atau badannya gemuk itu bikin berat dalam kehidupan. Malas bergerak, malas beraktivitas, bawaannya ngantuk, badan cepat capek. Seperti itu kali ya orang-orang yang gemuk ya. Alhamdulillah saya nggak gemuk nih. Saya puasa 2 hari sudah turun 2 kilo. Alhamdulillah. Sudah turun 2 kilo ya. Dan secara berat tubuh sudah ideal, sudah hampir ideal. Ya. Karena katanya kegemukan itu bikin berat ketika hidup dan bikin bau amis ketika sudah mati. Di antara ungkapan beliau yang lain, khalitun nasa bil akhlaq wa zayiluhum bil a'mal. Ya. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Ya. Ada orang ikhwati fillah rahimakumullah, dia cerdas sekali. Tapi kalau nggak punya akhlak itu tidak ada apa-apanya. Ada orang kaya sekali, kalau tidak punya akhlak tidak ada apa-apanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang dipuji bukan banyak ibadahnya. Yang dipuji bukan banyak jihadnya, bukan banyak bacaan Al-Qur'annya. Tapi apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu akhlaknya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah karena akhlaknya. Kita pun insyaallah al-adab qabla al-ilm atau al-adab fauqa kulli syai'. Adab itu sebelum ilmu. Adab itu adalah di atas segala-galanya. Boleh jadi orang punya ilmu banyak, tapi kalau tidak beradab maka dia tidak akan ada harganya. Tapi kalau dia punya adab meskipun ilmunya sedikit, insya Allah dia akan sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ada beberapa komentar ya yang akan kita jawab nih. Ya, izin tanya, kira-kira di masa kini ada tidak yang karakternya menyerupai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya, mungkin secara pribadi orang per orang ada. Hanya dia tidak tampil ke atas, ke permukaan. Ya, secara pribadi itu ada. Tapi emang kalau di hadapan umum, wallahu alam bishawab, orang yang tegas Umar bin Khattab, orang yang seberani Umar bin Khattab, orang yang seadil Umar bin Khattab itu sangat sulit dicari bandingannya. Karena Umar bin Khattab ini katanya cuma satu-satunya yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu ke dunia ini hanya Umar bin Khattab. Yang mempunyai keadilan itu adalah hidupnya. Berdakwah adalah hidupnya. Beliau pernah mengatakan yang bikin aku betah di dunia ini cuma 3 katanya, ya. Kalau kita yang bikin betah di dunia ini banyak mungkin ya. Kata Umar, yang bikin betah aku di dunia cuma 3. Yang pertama adanya qiyamul lail, ya. Jadi yang bikin dia betah adanya qiyamul lail. Yang kedua adanya jihad fisabilillah. Yang ketiga adanya teman-teman yang soleh. Itu ya. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masih ada komentar yang lain? Ya. Oh ya. Oh baik. Masya Allah, terima kasih Muhammad Abdullah yang sudah hadir di sini. Kemudian Bapak Muhammad Arif, insya Allah luar biasa ya. Dari Jambipreneur, ya. Ali Sadikin Tehok, Tehok selamat. Mudah-mudahan orang-orang Tehok selamat dari corona ya. Dikira di Tehok belum ada ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan lah Jambi nggak ada lah corona. Yeni Romziani hadir, barakallah, DPD PKS Kota Jambi. Mudah-mudahan PKS tetap berkhidmat untuk Jambi dan untuk Indonesia insyaallah. Nasrul Hakim dari Lampung. Lampung ya. Gimana Lampung? Ada PSBB atau enggak? Enggak ada kayaknya ya. Mudah-mudahan. Kalau di Sumatera kayaknya enggak ada insyaallah. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan di antara kata-kata hikmahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, la yakun hubbuka kulfan wala bughduka talafan. Janganlah sampai cintamu itu menjadikan beban. Ya. Dan juga jangan sampai kebencianmu itu menjadikan kamu binasa dan hancur. Kemudian beliau juga pernah mengatakan liqaul ikhwan jalaul ahzan. Bertemu dengan ikhwan, bertemu dengan teman-teman yang soleh, bertemu dengan teman yang baik itu bertemunya saja dengan mereka sudah menghilangkan kesedihan dan gundah gulana. Di kesempatan yang lain beliau mengatakan lau anna sabra wa syukra ba'iran ma balaitu ayyuhuma raqibtu. Andaikan sabar dan syukur itu adalah dua tunggangan, maka aku tidak akan pernah bosan untuk menunggangi apa saja di antara keduanya itu, yaitu sabar dan syukur. Beliau juga pernah mengatakan al-muhsinu 'alal musi amirun. Subhanallah, ini luar biasa ya. Orang yang berbuat baik kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang salah kepada kita, itu adalah amir, adalah pemimpin. Beliau juga pernah mengatakan man katama sirrahu kanal khiyaru biyadihi.
Siapa yang menyembunyikan rahasia-rahasianya, maka kebaikan itu ada di tangannya. Ya. Man katsura dhahkuhu qallat haibatuhu. Barang siapa yang banyak ketawanya, maka kehebatannya atau kewibawaannya itu akan sedikit, ya. Baik, kita baca komentar-komentar yang lainnya lagi. Dari Pak Fahrul, ya. Ustaz, bagaimana tips menjadi seorang Umar yang punya keimanan dahsyat? Wah, ini ya. Kalau kita lihat perjalanan Umar, pertama dia mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Umar itu mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, Allahumma a'izzal Islama bi Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ini yang pertama. Berarti buat kita sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah nggak ada. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa minta doa dari orang-orang. Ya, kita minta doa siapa saja. Di di Gontor itu saya dengar cerita ibunya salah satu kiai Gontor ketika kiai itu masih kecil, sang ibu bertemu dengan siapa aja diminta doanya. Ya, bertemu dengan tukang kayu diminta doanya, bertemu dengan penggembala diminta doanya, bertemu dengan peminta-minta diminta doanya. Siapa saja ketemu diminta doanya. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ini mungkin yang pertama, ya. Kalau kita bisa kuat, bisa tegas sehebat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pertama kita minta doa atau didoakan dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik agar seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, iya ya. Berapa menit lagi kita nih? Masih lama ya? 15 menit lagi ya. Ini yang pertama. Yang kedua, selain doa, jadi Umar pun bersungguh-sungguh. Beliau kalau tahu ini kebenaran, maka beliau perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan beliau rela menjadikan nyawa sebagai taruhannya. Ini diceritakan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam dan beliau sampaikan bahwasannya kita ini ada dalam kebenaran, maka beliau langsung proklamirkan keislaman itu di hadapan orang-orang, sehingga pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu diserang oleh orang-orang yang lain. Jadi ini berani. Kita ini jadi muslim jangan muslim penakut, pengecut. Gitu dah. Muslim yang berani yang dalam kebenaran, tapi berani bukan perhitungan juga. Berani dengan diperhitungkan dengan baik. Umar bin Khattab juga punya perhitungan karena beliau ini kuat, beliau ini juga punya suku yang akan mendukungnya, beliau juga punya pendukung penopang-penopangnya, maka beliau juga berani. Gitu, ikhwati fillah rahimakumullah ya. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Iran, bagaimana cara menumbuhkan karakter Umar bin Khattab pada diri kita, Ustaz? Rata-rata ini hampir sama ya. Mungkin kita baca sirahnya, ya. Kita baca sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita kuatkan iman. Jadi yang bikin berani itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya kalau semakin besar takut kita kepada Allah, maka Allah akan jadikan makhluk itu takut kepada kita. Wah, gitu ya. Umar bin Khattab itu sudah tidak takut dengan siapapun. Yang beliau takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan siapapun, maka Allah jadikan orang-orang yang sekitar takut. Jadi diceritakan saking wibawanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu tidak ada seorang pun yang berani menegur Umar. Ya, tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepada Umar. Tapi ada suatu hari ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang sahabat yang mengangkat pedangnya dan dia mengatakan, "Wahai Umar bin Khattab, kalau kamu salah maka pedangku inilah yang akan meluruskanmu." Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau tidak marah. Beliau mengatakan, "Alhamdulillahirabbil alamin, masih ada orang yang mau meluruskan Umar dengan pedangnya." Wah, itu ya. Jadi gitu.
Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Wasril Tanjung. Ya, Ustaz, apakah ada hadis yang menyebabkan Umar pernah membunuh anaknya? Ya ini ada memang cerita seperti itu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengubur hidup anaknya, anaknya. Tapi ada juga penjelasan bahwasannya hadis itu dhaif. Hadis itu tidak benar. Ya, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengubur hidup anaknya itu tidak benar. Kisah itu dhaif. Yang benar adalah beliau belum pernah melakukan itu, ya, di masa zahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, tak terasa pertemuan kita sudah hampir 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang dapat kita ambil kisahnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang ketika beliau masuk Islam, maka beliau dedikasikan seluruh hidupnya untuk Islam. Beliau dedikasikan ilmunya, kemampuannya, keberaniannya, tenaganya, hartanya untuk dakwah ilallah, untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keberanian Umar bin Khattab, dengan kejujuran Umar bin Khattab, dengan keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dakwah Islam pada waktu itu berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan Islam tersebar hampir di seluruh muka bumi. Mari sama-sama kita pelajari lagi lebih dalam sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita ambil mutiara-mutiara hikmah dari beliau, kita ambil keberanian-keberanian beliau, kita ambil kecerdasan-kecerdasan beliau, kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah mengikuti sahabat juga adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ashabikan nujum bi ayyihim ihtadaitum bi ayyihim ihtadaitum. Sahabat-sahabat itu seperti bintang-bintang, dengan yang mana saja kamu ngambil petunjuk, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.